Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali. Apa kabar? Kalian semua pada sehat? Mudah-mudahan sehat semua sehingga pembelajaran yang diikuti dalam keadaan yang menyenangkan. Oke, mari kita mulai dengan itu pembelajaran tema 5, yaitu menumbuhkan sikap menghargai jasa pahlawan. Dan dengan subtema 2, yaitu pahlawanku, kebanggaanku. Itu kita akan bahas pada kesempatan ini. Sekarang kita mulai dengan itu mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menuliskan informasi tentang pahlawan dalam tabel KW. Tabel KW itu bahasa Inggris. Know, what do you want to know, gitu ya, to know ya. Adalah tabel yang berisi apa yang kalian ketahui dan apa yang ingin kalian pelajari dari suatu hal. Tabel KW dapat digunakan untuk membantu kalian mendapatkan gambaran tentang sesuatu hal. Cara mengisi tabel KW-nya dimulai dari kolom di sebelah kiri yang diisi dengan informasi-informasi yang telah kalian ketahui, sedangkan kolom di sebelah kanan dapat diisi dengan informasi apa saja yang belum ada dan ingin kalian ketahui. Bentuk tabel KW-nya itu sebagai berikut, lihat di situ, yaitu tabel sebelah kirinya itu adalah apa yang saya ketahui tentang apa nanti. Kemudian apa yang di sebelah kanannya, apa yang ingin saya ketahui tentang, ya. Kemudian kalian lihat situ, yaitu tabel KW dapat kalian gunakan pada saat mempelajari tentang para pahlawan. Misalnya perjuangannya yang memberikan teladan untuk kita dalam mengisi kemerdekaan yang telah mereka perjuangkan. Dapat juga untuk mengetahui informasi tentang seorang tokoh atau pahlawan lain seperti Kapitan Pattimura. Nah, sekarang kita lihat contoh tabel KW tentang Sultan Hasanuddin. Di tabel sebelah kirinya, apa yang saya ketahui tentang Sultan Hasanuddin, yaitu beliau adalah salah satu pahlawan dari kerajaan Gorontalo yang terdapat di Sulawesi Selatan. Itu yang saya ketahui. Sekarang yang ingin saya ketahui tentang Hasanuddin dalam melawan penjajah Belanda, yaitu bagaimana perjuangan Sultan Hasanuddin untuk melawan Belanda. Itu yang ingin saya ketahui. Dengan dibuatnya tabel KW seperti ini, kalian bisa menilai sejauh mana pengetahuan yang kalian miliki dan informasi apa saja yang ingin kalian ketahui lebih lanjut. Kemudian kita datang kepada ilmu pengetahuan alam, yaitu penerapan sifat cahaya dan sifat-sifat cermin datar. Salah satu sifat cahaya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kita tidak dapat melihat benda dalam keadaan gelap karena tidak ada cahaya yang dipantulkan benda ke mata kita. Itu tidak bisa. Proses melihatnya terjadi karena cahaya mengenai benda. Cahaya mengenai benda dan benda memantulkan cahaya tersebut ke mata kita. Cermin datar merupakan salah satu benda yang akan dapat memantulkan cahaya,
Cermin datar merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya tadi ya. Contohnya yaitu cahaya matahari yang mengenai cermin datar. Benda yang tidak tembus cahaya akan memantul ke arah benda lain. Saat kita bercermin, bayangan tubuh kita akan terlihat di cermin karena cahaya dipantulkan atau dipancarkan kembali hingga masuk ke mata kita. Nah, ini contoh daripada cahaya yang dipantulkan ya. Itu kamu bisa lihat situ. Dalam pemantulan berlaku hukum sebagai berikut. Perhatikan hukumnya itu. Sudut datang, lihat itu tanda panahnya, sudut datang sama dengan sudut pantul. Itu lihat sudut pantulnya, itu ditunjukin dengan anak panah itu. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang kedua, sinar datang, ya, sinar datang sama dengan sinar datang garis normal yang lurus itu, titik-titiknya lurus itu, garis normal, dan sinar pantul terletak pada sebuah bidang datar, yaitu terletak pada permukaan cermin itu, ya, bidang datar. Itu hukumnya. Kemudian cermin adalah sebuah benda dengan permukaan yang dapat memantulkan bayangan benda dengan sempurna. Berdasarkan bentuk cerminnya, cermin dibedakan menjadi cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Bentuk-bentuk cerminan dapat kalian lihat pada gambarnya itu, cermin datar itu. Kemudian cermin cekungnya, cekung lihat itu bagian depannya dengan bagian belakangnya, ya. Kemudian cermin cembung, nah itu lihat juga depan belakangnya. Yang mana yang cembung itu bagian mana, yang cekung itu bagian mana, itu lihat situ, ya. Kemudian kita lihat cermin datar adalah cermin yang bagian pemantulannya datar. Contoh cermin rias kamu pakai untuk ngaca itu, untuk menghias itu diri, itu bisa pakai cermin datar, namanya cermin datar. Cermin cekung adalah cermin yang bagian pemantulannya berupa cekungan. Itu lihat cekungannya itu. Bentuk cekungan seperti bentuk bagian dalam bola. Kalau bola itu kalau kamu belah, itu bagian dalamnya itu yang dikatakan cekung, ya. Contohnya bagian dalam lampu senter. Nanti kamu buka lampu senter, kamu akan lihat pada itu cerminnya itu yang bagian dalamnya itu. Bisa kamu lihat situ. Kemudian cermin cembung adalah cermin yang bagian pemantulannya berupa cembungan, ya. Jadi bentuknya cembungan. Bentuk cembungan seperti bagian luar bola yang tadi kamu belah itu, tapi bukan bagian dalamnya, tapi bagian luarnya. Melakukan percobaan terhadap cermin ini nanti kamu akan pelajari lihat dari buku paketmu tema 5 kelas 4 halaman 68. Nah, itu seperti contoh-contoh itu juga bisa, ya. Nanti kamu lihat situ, kalau mau melakukan percobaan boleh saja. Ya. Kemudian manfaat cermin. Cermin datar untuk berhias atau berdandan. Sudah Mister sebutkan tadi. Cermin cekung untuk mereflektor pada lampu kendaraan dan lampu senter. Jadi kamu gunakan senter atau pada lampu kendaraan itu menggunakan cermin cekung, ya. Kemudian cermin cembung banyak dipakai pada spion mobil, pada kaca spionnya itu kamu lihat gambarnya itu cermin cembung. Mengawasi barang dagangan di supermarket dan mengawasi kendaraan dari arah berlawanan di tikungan jalan, itu kamu lihat mereka pasang itu cermin cembungnya di tikungan jalan itu untuk melihat kendaraan yang arahnya berlawanan. Kemudian kita lihat mengenai
Loop, ya, loop, loop atau kaca pembesar, ya, kaca pembesar atau loop adalah salah satu alat optik yang bekerja untuk melihat benda-benda atau tulisan yang berukuran kecil. Jadi itu lihat ke contoh gambarnya sudah ketahuan situ. Kalau misalnya kalian hurufnya terlalu kecil, bisa menggunakan kaca pembesar atau loop itu untuk membacanya supaya kelihatan hurufnya jelas. Loop memiliki fungsi untuk memperbesar bayangan benda, ya, untuk memperbesar bayangan benda. Alat optik adalah benda-benda yang dalam penggunaannya memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Dengan demikian, loop sendiri memanfaatkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Itu salah satu sifatnya. Tadi sudah dipantulkan, ada dibiaskan, yaitu sifat-sifat cahaya. Kemampuan loop dalam memperbesar ukuran benda sangatlah terbatas. Sebab loop tidak bisa digunakan untuk melihat benda-benda berukuran mikro, ya, seperti bakteri, virus, itu tidak bisa. Tapi kalau melihat huruf yang kecil boleh. Loop sering digunakan oleh reparasi tukang jam tangan. Nah, tukang jam tangan untuk melihat itu benda-benda yang ada di dalam jam tangan itu yang paling kecil, itu gunakan loop itu, ya. Dan kegiatan praktek di laboratorium sekolah. Kalau kita punya lab ada, kita bisa ketahui bahwa loop itu digunakan situ juga. Nama lain loop adalah suryakanta. Ada yang menyebut itu dengan suryakanta, ya. Loop itu sendiri adalah kaca pembesar, lalu ada yang menyebut itu suryakanta. Loop menggunakan lensa cembung. Bayangan yang dibentuk oleh loop memiliki sifat maya, tegak dan diperbesar. Selain loop, beberapa alat optik lain juga memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu kacamata, mikroskop, dan teleskop. Langkah-langkah membuat loop sederhana ini juga kalian bisa lihat itu pada gambarnya boleh seperti itu, tapi lihatnya itu pada buku paket tema 5 kelas 4 halaman 81. Nanti kalian lihat langkah-langkah bagaimana membuatkan loop sederhana, ya. Nah, sedangkan yang digambar itu adalah contoh alat-alat optik yang termasuk alat-alat optik, yaitu loop sendiri, mikroskop, kacamata, teleskop, periskop, dan teropong. Itu mengenai ilmu pengetahuan alam. Sekarang kita beranjak ke ilmu pengetahuan sosial. Perjuangan tokoh pada masa kerajaan Islam. Beberapa tokoh yang berperan penting dalam perkembangan kerajaan Islam, yaitu antara lain kita lihat seperti Sultan Iskandar Muda. Itu dia lahir di Aceh tahun 1593 dan wafat tahun 1636. Beliau adalah raja kerajaan Aceh yang memimpin pada tahun 1607 dan 1636. Membangun jaringan atau hubungan perdagangan dan angkatan perang yang kuat. Wilayah kuasanya sampai Sumatera Barat, Riau, dan Semenanjung Malaka. Berikutnya adalah Sultan Hasanuddin. Itu dapat kalian lihat situ. Lahir di Goa, Sulawesi Selatan, tahun 1631. Nama kecilnya adalah I Malambasi, ya. Kemudian diganti dengan Muhammad Basir. Beliau dijuluki ayam jantan dari timur oleh Belanda karena kegigihannya dan keberaniannya dalam melawan Belanda. Beliau terus memperkuat kerajaannya dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil seperti Wajo, Bone, Sopeng, dan Bontain. Memperkuat perdagangan di Makassar dengan menguasai pulau-pulau sekitar Makassar supaya rempah-rempah tidak lagi
dikuasai oleh VOC, yaitu Belanda sendiri. Pada tahun 1662 terjadi pertempuran antara Sultan Ternate, Sultan Buton, dan Arupalaka melawan Sultan Hasanuddin. Beliau berhasil menghentikan pertempuran dan menyatukan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil melawan Belanda. Pada tahun 1666, Belanda dipimpin oleh Laksamana Cornelis Spelman menyerang Bantaeng, yaitu gudang makanan bagi kerajaan Goa, dan berhasil menaklukkan. Kemudian tahun 1667 mengepung benteng Makassar di Buton dan jatuh ke tangan Belanda. Demikian juga jatuhnya benteng Barombong. Kemudian hal lain yaitu mengadakan perundingan dengan Belanda dan menandatangani perjanjian Bongaya sama saja pada tanggal 18 November 1667. Karena isi perjanjian yang sangat merugikan Goa, yaitu kerajaan Goa, maka terjadi perang lagi tahun 1668 dengan menguasai benteng Sombaopu. Setelah mengalami kekalahan dengan Belanda, akhirnya Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dan tahta kerajaan diserahkan kepada putranya Amir Hamzah. Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1670 dan dimakamkan di pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Sekarang kita lihat mengenai pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Yaitu yang kita bahas adalah makna sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol sila kelimanya adalah padi dan kapas yang menggambarkan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dan sandang. Padi kan itu pangannya, sandangnya, kapasnya. Di dalam sila kelima terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan bersama. Kemudian keadilan didasari dan dijiwai oleh keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia lain, masyarakat bangsa dan negaranya, serta hubungan dengan Tuhan. Sila kelima Pancasila memiliki makna bahwa kita harus selalu berlaku atau berperilaku adil, harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dasar masing-masing. Sikap-sikap perilaku yang merupakan bentuk pengamalan sila kelima Pancasila sebagai berikut. 1. Bergotong royong demi kepentingan bersama. 2. Membantu orang lain yang sedang ditimpa musibah atau kesulitan. 3. Menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Yang keempat, adil terhadap sesama manusia. Kelima, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang ketujuh, mau bekerja sama atau mau bekerja keras dan selalu berhemat. Yang kedelapan, yaitu mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Yang kesembilan, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Yang kesepuluh, yaitu bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Berikutnya yaitu tentang seni budaya dan prakarya (SBDP), yaitu yang dibahas adalah berlatih menyanyi lagu Maju Tak Gentar. Ini kalian sudah pasti bisa. Yaitu tempo suatu lagu ditentukan oleh ketukan dari tiap nada. Birama adalah suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas. Lagu Maju Tak Gentar memiliki birama 4/4, artinya tiap birama
batas birama terdiri atas 4 ketukan dengan hitungan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Salah satu cara membuat ketukan adalah dengan bertepuk tangan. Boleh pakai tepuk tangan juga bisa. Atau mau dengan ekspresi yang lain juga bisa. Menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dilakukan dengan ekspresi yang penuh semangat, tegas, dan penuh penghayatan. Itulah hal-hal yang kita bicarakan dalam tema 5 sub 2, yaitu pembelajaran 1 dan sampai dengan 3. Kiranya hal-hal yang penting yang bisa ditulis, silakan dicatat di buku catatan tematik. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.